Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas ciri-ciri organisasi publik. Saudara sekalian, kita telah membahas mengenai pengertian organisasi publik, yaitu institusi yang mengelola public goods, yang mengelola barang-barang publik untuk mencapai tujuan umum, dalam hal ini melayani kebutuhan masyarakat umum yang tidak bisa dipenuhi oleh individu-individu secara terpisah-pisah. Nah, saudara sekalian, organisasi publik yang kita bahas di sini adalah institusi pemerintah atau organisasi pemerintah. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan ciri khas yang ada pada organisasi publik, khususnya organisasi pemerintah. Berdasarkan dinamika pemerintahan ini dapat kita pahami dalam 6 macam. Yang pertama, bahwa segala kegiatan pemerintahan itu harus terorganisir di dalam satu pimpinan. Yang kedua, bersumber pada kedaulatan. Misalnya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan inilah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, berlandaskan pada dasar negara. Kalau di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, bahwa pemerintahan itu harus menyangkut kepentingan seluruh warga negara, seluruh rakyat. Yang kelima, pemerintah itu mencakup seluruh wilayah. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan, ada wilayah udara. Ini semua adalah wilayah yang ada di dalam satu negara yang harus dikelola oleh satu pemerintahan. Ini harus diakui secara internasional, sehingga tidak ada satu negara lain yang bisa memasuki batas-batas wilayah satu negara tanpa izin dari negara itu. Kemudian yang keenam, pemerintahan itu mewujudkan tujuan negara, karena setiap negara itu punya tujuan. Jadi saudara sekalian, ini ada 6 aspek yang ada pada satu pemerintahan. Saudara sekalian, fungsi dan kewenangan organisasi publik itu atau pemerintah itu juga bersifat vertikal atau horizontal. Bersifat horizontal artinya bidang-bidang dalam pemerintahan itu sudah dibagi-bagi. Misalnya dibagi-bagi ke dalam departemen-departemen, ke dalam kementerian. Itu pembagian secara horizontal. Kemudian ada juga struktur kewenangan pemerintah itu berdasarkan vertikal. Ada pemegang kekuasaan pemerintah yang tertinggi yaitu presiden, kemudian ada wakil presiden, kemudian turun lagi sampai ke Menko, sampai ke menteri-menteri, ya. Kemudian ada pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Ini adalah struktur pemerintahan secara vertikal. Nah, saudara sekalian, pemerintahan dalam arti umum adalah seluruh lembaga-lembaga kenegaraan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi pemerintahan secara umum adalah eksekutif, yaitu presiden beserta jajarannya, kemudian legislatif, DPR beserta jajarannya, dan juga yudikatif, yaitu lembaga penegak hukum atau pengadilan beserta seluruh jajarannya. Jadi secara umum pemerintah itu meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pemerintah secara khusus atau dalam arti sempit hanyalah eksekutif saja. Jadi pemerintah dalam pengertian khusus, dalam pengertian sempit atau dalam pengertian teknis adalah eksekutif, yaitu presiden beserta jajarannya. Pemerintah inilah yang memiliki kelembagaan untuk mengurus pertahanan keamanan, mengurus pendidikan, mengurus kesehatan,
mengurus perumahan, mengurus ketersediaan sandang, pangan, papan. Ini semua adalah tugas-tugas dari organisasi pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Nah, saudara sekalian, sesuai dengan literatur ada beberapa ciri khas pada sebuah organisasi publik atau organisasi pemerintah. Yang pertama, bahwa sasaran dari organisasi publik itu adalah seluruh masyarakat, seluruh penduduk, seluruh warga negara. Tidak membeda-bedakan masyarakat. Siapapun yang berada di dalam wilayah negara, wilayah area yang menjadi layanan publik, maka harus dilayani sebagaimana warga, sebagaimana masyarakat lainnya. Yang kedua, tujuan pelayanan dari organisasi publik itu adalah menciptakan kepuasan bagi masyarakat, menciptakan kesejahteraan, menciptakan keamanan, menciptakan kemakmuran, menciptakan keadilan. Ini adalah tujuan-tujuan yang besar yang harus dicapai oleh organisasi publik. Jadi, pelayanan dari sebuah organisasi publik bukan hanya untuk memberikan kepuasan ekonomi, tapi bagaimana organisasi publik itu memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan, dalam bidang keamanan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesejahteraan, kemakmuran, penyediaan kebutuhan pokok. Ini semua harus terpenuhi yang menjadi sasaran atau target dari sebuah organisasi publik. Yang ketiga, pihak-pihak yang dilayani oleh organisasi publik itu bersifat umum, bersifat luas. Banyak pihak yang harus dilayani yang disebut dengan stakeholder. Jadi organisasi publik ini juga harus memperhatikan kebutuhan, tuntutan dari berbagai pihak yang berbeda yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di dalam warga negara itu. Ada kelompok pengusaha, ada kelompok masyarakat, ada kelompok pegawai. Ini banyak sekali. Sehingga pihak-pihak yang beraneka ragam ini itu semua harus diperhatikan. Bagaimana memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan itu. Yang keempat, bahwa organisasi publik itu juga harus memperhatikan badan-badan yang memberikan keuangan. Di dalam sistem organisasi publik itu, anggaran pemerintah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan DPR. Sehingga di dalam penentuan anggaran pemerintah itu harus betul-betul disesuaikan dengan tujuan, target, dan aktivitas pemerintah yang mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Nah, disinilah ada satu ketergantungan antara organisasi publik, dalam hal ini pemerintah, dengan DPR yang harus memeriksa dan menyetujui anggaran yang akan digunakan oleh organisasi publik itu atau pemerintah. Ciri yang kelima, bahwa organisasi publik itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik adalah kepentingan-kepentingan di dalam mengelola kekuasaan, di dalam mengelola negara. Misalnya dari partai yang berkuasa, yang punya visi misi. Nah, dan demikian perubahan-perubahan politik, kebijakan-kebijakan dari organisasi publik itu juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan gaya kebijakan politik dari partai-partai yang mendapatkan kekuasaan di dalam mengelola pemerintahan. Jadi perubahan-perubahan politik itu juga sangat mempengaruhi kebijakan dari organisasi publik itu. Selanjutnya, bahwa pelaksanaan pemerintahan atau aktivitas organisasi publik itu harus berlandaskan pada konstitusi, berdasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi, pengelolaan organisasi publik atau institusi pemerintahan itu harus sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi batasan-batasan itu sudah ada sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh
peraturan-peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketujuh atau ciri yang terakhir adalah organisasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh dan tidak bertujuan mencari laba atau keuntungan. Oleh karena itu, pelayanan dari organisasi publik itu betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga pemerintah atau organisasi publik inilah yang menjadi pengayom yang harus memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan warga, kebutuhan masyarakat atau kebutuhan penduduk yang ada di dalam wilayah itu. Nah, saudara sekalian, sebenarnya ciri dari organisasi publik ini banyak ya, dan bisa kita kaji dari beragam perspektif. Namun yang kita bahas di sini ada 7 ciri dari organisasi publik yang dapat kita pahami yang membedakan dengan organisasi lainnya, terutama dengan organisasi swasta atau privat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.